Halo teman-teman, selamat datang. Terima kasih banyak kamu sudah klik video ini. Kita kembali lakukan general reading ya. Ini adalah general reading. Tema yang kita angkat kali ini, saya merasakan ada seseorang yang berusaha memulihkan hubungannya dengan kamu. Seseorang yang berusaha memulihkan hubungannya dengan kamu. Ini bisa energi siapa saja. Bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Ambil yang bermanfaat dari pembacaan ini, at least kamu dapat hiburannya ya. Jangan lupa dikasih jempol ke atas, subscribe, klik loncengnya teman-teman buat yang belum bergabung dan juga belum melakukan hal itu. Karena kata admin banyak nih yang belum di-subscribe dan belum diaktifkan loncengnya. Oke, ini adalah cerita kehidupan ya. Kamu tidak perlu repot-repot mencocok-cocokkan pembacaan ini dengan kehidupan kamu. Bisa saja, bacaan ini justru bisa menarik energi orang-orang yang kamu kenal. Gitu aja. Bisa vice versa ya, terbolak-balik dan tertukar. Saya sarankan dan saya tawarkan kalau misalnya kamu ingin hanya energi kamu saja, silahkan kamu bisa ambil personal reading berbayar atau konsultasi berbayar. Kamu chat ke WhatsApp admin, ada paket-paket berbayar di sana yang bisa kamu pilih. Oke? Baiklah, kita mulai sekarang pembacaannya teman-teman. Sambil kita rileks, santai, silakan kamu absen juga di kolom komentar sambil nonton readingan ini, aktivitas apa yang sedang kamu kerjakan. Seseorang yang berusaha memulihkan hubungannya dengan kamu. Seseorang yang berusaha memulihkan hubungannya dengan kamu. Dua kartu ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sebenarnya nggak mau ribut ya di sini. Dia nggak mau ribut. Dia ingin merangkul semuanya, merangkul semua orang untuk bisa selalu berkomunikasi baik dengan dia. Dia nggak mau ada perselisihan. Tetapi dia pun juga selalu ingin menjadi perhatian, ingin menjadi pusat perhatian. Dia ingin agar orang-orang di sekitarnya itu memahami dan mengetahui bagaimana dirinya, tahu karakternya dia. Dan mungkin mau mengikuti dia juga, gitu. Mengikuti kata-katanya maksudnya ya. Saya melihat orang yang ingin memulihkan hubungannya dengan kamu ini adalah orang yang bisa dikatakan gampang sekali berubah, ya. Apakah ini bisa dikatakan sebagai orang yang plin-plan? Bukan plin-plan sih, tapi lebih kepada suka dengan perubahan dan sikapnya ini gampang banget berubah. Dan kalau berubah dia nggak tanggung-tanggung, dia nggak suka setengah-setengah. Dia ingin totalitas dalam perubahan. Dia juga ketika punya sikap, kalau memang dia berubah, dia akan berubah secara cepat, secara drastis. Oke? Dia ini akan gampang mengakhiri sebuah hubungan juga. Dalam arti ketika memang dia sudah tidak bisa memulihkan hubungan dengan orang lain, atau mungkin dia tidak bisa berkomunikasi baik dengan orang lain, maka dia akan tinggalkan orang itu dengan cepat. Dia tidak akan kepikiran kayak gitu. Oke, dia akan melepaskan orang itu, ya udah. Kalau memang nggak mau ya udah, udahan aja, bubaran aja. Dan dia akan berubah sikap dengan sangat cepat. Dia nggak akan kepikiran. Dia sangat konsisten teman-teman. Orang yang ingin memulihkan hubungannya dengan kamu ini adalah orang yang bisa dibilang sangat konsisten ya. Agak sedikit membosankan kalau yang saya lihat dia. Tapi ada situasi di mana dia sering sekali mengecewakan orang lain memang. Karena mungkin kekonsistenannya dia, kemudian ada hal-hal yang agak sedikit dia paksakan untuk orang lain mengikuti kata-katanya dia, selalu ingin menjadi pusat perhatian. Maka dia seringkali gagal
dalam hubungan tertentu. Apakah itu hubungan percintaan, apakah itu hubungan pekerjaan, atau mungkin yang terkait dengan bisnis. Karena dia konsisten banget. Dia ini orangnya gini loh, saklek. Jadi dia ini tidak fleksibel orangnya, kalau yang saya lihat. Ya. Jadi mungkin banyak yang gak cocok sama dia sebetulnya. Banyak yang gak suka sama dia. Karena dia orangnya saklek. Dia orangnya agak sedikit memaksakan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kehendaknya. Dia pengen selalu didengar, dia pengen selalu diikuti orang. Tapi sebetulnya dia juga nggak suka berantem, nggak suka tengkar-tengkar, nggak suka. Oke. Maunya yang aman-aman aja, damai-damai aja, kalau yang saya lihat begitu. Dan saya merasakan memang orang ini agak sedikit materialistis, ya. Dia suka dengan kesenangan, hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia selalu mendesak, pengen terus kayak gitu. Harus diturutin. Oke. Dia adalah tipe orang yang ingin selalu dilayani, teman-teman. Ingin dilayani, dimanjakan, ya, dibahagiakan gitu loh. Tapi dia memang agak sedikit maksa di sini orangnya. Nah, orang yang seperti ini, kalau memang kamu pernah mengenal atau mengetahui orang-orang yang seperti ini, orang terdekat kamu mungkin, atau bukan orang terdekat, tapi bisa jadi orang yang mungkin saja kamu tahu, ya, beberapa bagian dari karakter dia, sepertinya dia ingin memulihkan hubungan dengan kamu. Oke, kita lihat alasannya dia. Kenapa dia ingin memulihkan hubungan dengan kamu? Saya rasa saya tidak perlu mengetahui penyebab hubungan kamu dengan dia ini tidak baik-baik saja ya. Tetapi kita akan coba lihat alasan kenapa dia ingin memulihkan hubungannya dengan kamu. Kenapa dia ingin memulihkan hubungannya dengan kamu? Oke. Saya merasakan dia baru menyadari di sini teman-teman kalau ada sesuatu hal yang penting dalam dirimu yang dia butuhkan. Sepertinya bukan hanya soal dukungan, tapi juga perhatian yang saya lihat. Alasan dia ingin memulihkan hubungan dengan kamu adalah beberapa rencananya dia itu tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi sepertinya dia membutuhkan kamu untuk memuluskan atau melancarkan rencana yang sudah dia buat. Rencana apapun itu teman-teman ya. Apakah rencana pekerjaan, apakah rencana untuk membuka bisnis. Karena di energi ini, saya merasakan karakternya dia selain ingin selalu dimanjakan, ingin selalu didukung, ingin selalu dibahagiakan gitu kan. Dia ini adalah orang yang bisa dibilang tidak banyak teman, ya. Tipenya memang tipe penyendiri, tapi dia ingin baik kepada semua orang. Hanya saja ketika dia sudah punya hubungan baik dengan seseorang, dia ini agak kurang bisa menghargai orang lain. Dia mau menang sendiri, dia sukanya memaksa. Tapi ketika banyak orang yang kecewa atau banyak orang yang ninggalin dia baru sadar. Nah, situasinya dia seperti ini, makanya dia ingin memulihkan hubungannya dengan kamu. Oke, ada beberapa yang terkoneksi di hubungan percintaan juga. Jadi dia baru ngerasa kalau kehilangan kamu. Dia merasa menyesal, dia merasa sedih, dia merasa kesepian. Ini yang hubungannya seputar percintaan. Lalu juga alasannya dia, kenapa dia ingin memulihkan hubungannya dengan kamu, karena hanya kamu yang mengerti dia. Hanya kamu yang bisa membukakan jalan untuk dia mendapatkan sebuah pengakuan. Wah, sebuah pengakuan. Ya, kayaknya dia membutuhkan semacam pengakuan gitu deh. Entah pengakuan yang seperti apa. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya teman-teman? Kita lihat ya, apa
yang akan dia lanjutkan dan dia lakukan selanjutnya untuk memulihkan hubungan ini? Apa yang akan dia lakukan untuk memulihkan hubungan ini? Saya rasakan di sini ada hal-hal yang akan dia tunjukkan kepada kamu, teman-teman. Hal yang dia tunjukkan kepada kamu ini adalah cerita-cerita yang sudah lama terpendam, ya. Cerita-cerita yang sudah lama terpendam. Dia akan menunjukkan kesedihan, dia akan bercerita tentang kegalauannya dia, tentang penyesalannya dia. Mungkin dia mengakui kesalahan dan minta maaf. Dia akan mengungkit-ungkit dan menceritakan lagi hal-hal yang pernah kalian alami bersama. Itu potensi yang akan dia lakukan di sini. Dia mengatakan kalau dia ingin hubungan yang sudah berakhir atau tidak terjadi lagi ini bisa menjadi sebuah hubungan baru yang menyenangkan, yang saling mendukung satu sama lain kayak gitu. Dan dia akan melakukan sesuatu hal seolah-olah dia ini datang dengan versi terbaiknya dia. Dia akan menunjukkan dirinya yang baru. Dia akan mengatakan bahwa dia sudah berubah. Itu yang akan dia lakukan. Oke? Selanjutnya, seseorang yang ingin memulihkan hubungannya dengan kamu. Kalau beberapa di antara kamu ini adalah terikat dengan hubungan sebelumnya di pernikahan dan hubungan ini nggak jelas, hubungan ini menggantung, bisa jadi dia akan mengajak ke serius lagi. Ya. Pernikahan yang menggantung ini akan dia tegaskan lagi. Dia berusaha untuk menawarkan itu, sebuah komitmen. Tapi bisa juga di sini kalau memang sebuah hubungan ini baru pacaran, baru tunangan, atau mungkin sesuatu yang selama ini dia ngeghosting, dia mungkin akan langsung menawarkan pernikahan ke step yang lebih serius, ke jenjang yang lebih serius. Itu yang akan dia lakukan. Dia ingin memulihkan hubungan. Apalagi yang dia lakukan, teman-teman? Oke, yang dia lakukan di sini saya melihat dengan berbagai cara, ya, dengan berbagai cara dia akan membuka komunikasi dulu dengan kamu. Dia mencari saat yang tepat, dia mencari peluang yang tepat dulu untuk bisa mendekat dengan kamu. Meskipun dia ingin memulihkan hubungan, tetapi di sini situasinya kayaknya dia nggak mau buru-buru juga. Perlahan tapi pasti. Oke, karena dia sedang mencari kesempatan, peluang yang tepat untuk bisa dekat dan membuka komunikasi terlebih dulu lah, minimal gitu. Kita coba lihat. Apa yang akan dia lakukan? Dia menjanjikan kebahagiaan nantinya. Oke, dia menjanjikan kebahagiaan, hubungan yang lebih kuat. Kalau misalnya ini usaha, partnership, kemitraan, mungkin dia akan menjelaskan situasi kemitraan kalian ini dengan job desk yang jelas, dengan pembagian kerja yang jelas, pembagian keuntungan masing-masing yang jelas juga. Tapi di sini kalau hubungan cinta ini memang benar-benar menjanjikan sebuah kebahagiaan untuk long term, untuk jangka panjang. Selanjutnya saya melihat apa yang akan dia lakukan, teman-teman, untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan kalian berdua. Saya rasakan di sini apapun yang menjadi pertanyaan kamu, dia akan memberikan jawabannya. Jadi ya, semua pertanyaan kamu itu akan berakhir di dia. Akan dia kasih jawaban semuanya. Oke? Mungkin ada hal-hal yang dia berusaha tutupi juga ada. Ya, sehingga yang selama ini kamu nggak tahu, mungkin dia akan cerita. Semua pertanyaan-pertanyaan kamu itu akan dia jawab. Itu yang akan dia lakukan. Sementara itu, saya juga melihat apa lagi yang akan dia lakukan di sini. Jujur, 3 kartu selanjutnya ini dia akan datang kepada kamu. Ya, dia akan datang kepada kamu dan dia akan minta maaf, akan menunjukkan kalau dia sudah berubah.
Dan dia berjanji tidak akan membuat kamu sedih, tidak akan mengecewakan kamu, tidak akan mengkhianati kamu. Oke, dia ingin kamu melupakan apa yang sudah dia lakukan. Nah, tergantung nih, apakah kamu bisa melakukan hal itu? Kalau memang ini energi kamu, teman-teman. Tapi kalau bukan, mungkin ini energi yang terkoneksi dengan kamu. Seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Seseorang ini ingin memulihkan hubungannya dengan kamu. Saya lihat ada sebagian dari energinya Capricorn, Scorpio. Selain ada Capricorn, Scorpio, ada Pisces. Lalu juga ada Aries, Leo, Sagittarius. Ada sebagian Libra, dan juga ada sebagian dari Cancer, Virgo. Ini energinya. Kasih jempol ke atas ya, saya pikir bacaannya cukup. Mudah-mudahan kamu suka dan terhibur. Kasih juga apresiasi super thanks. Kita ketemu di personal reading berbayar. Bye-bye.